Halo, selamat pagi Happy Investor. Bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022. Seperti biasa kita akan mereview perdagangan kemarin dan memproyeksikan untuk perdagangan hari ini. Kemarin IHSG ditutup di level 6.834, menguat 45 poin atau 0,7% dengan nilai transaksi 13,4 triliun. Adapun saham yang paling aktif diperdagangkan itu 5 diantaranya BBCA, BBRI, ASII, ADRO, dan BBNI. Sementara untuk asing itu mencatatkan buy senilai 4,4 triliun dan sell senilai 2,9 triliun, sehingga menjadi net buy senilai 1,4 triliun. Top buy-nya saham foreign itu ada di BBCA, BBRI, BBNI, TLKM, dan ADRO. Oke, Wall Street kemarin ditutup di zona hijau pada perdagangan dengan ketiga indeks utama serempak menguat. Rally kenaikan yield obligasi Amerika 10 tahun terpantau mulai tertahan menjelang rilis data inflasi, sekaligus menjadi sentimen positif bagi saham-saham teknologi. Optimisme investor juga terlihat meningkat, didukung oleh rilis laporan keuangan emiten yang kuat serta meredanya tensi geopolitik di Ukraina. Oke, IHSG seperti kita bahas tadi kembali mampu mencetak rekor penutupan baru dengan kenaikan 0,7% ke level 6.834. Ditopang aksi beli bersih investor asing yang mencapai 1,4 triliun. Bank Indonesia dijadwalkan untuk merilis hasil rapat Dewan Gubernur hari ini, di mana pelaku pasar akan menanti arah kebijakan moneter. Secara teknikal, IHSG akan mencoba mempertahankan rentang pergerakan yang lebih tinggi di kisaran 6.800 hingga 6.900. Oke, untuk company news yang pertama kita ada dari Itama Rano Raya atau kode sahamnya IRRA yang mengantongi total pendapatan hingga 1,3 triliun di tahun 2021 atau tumbuh 134% dibanding tahun sebelumnya. Penjualan rapid test COVID berkontribusi hingga 71% terhadap total pendapatan atau setara 939 miliar. Sebagai catatan, sebanyak 51% penjualan rapid test COVID diserap oleh segmen non-pemerintah dan sisanya diserap oleh segmen pemerintah. Oke, company news yang kedua ada dari Bank Tabungan Negara atau kode sahamnya BBTN yang berencana menerbitkan obligasi senilai 1,1 triliun pada kuartal kedua atau kuartal ketiga tahun ini untuk memperkuat permodalan. Adapun penerbitan obligasi tersebut diharapkan bisa menyokong pertumbuhan laba sebesar 11% di tahun 2022 ini. Sebelumnya tercatat laba bersih pada 2021 mencapai 2,4 triliun atau tumbuh 4,8% secara tahunan. Yang ketiga ada dari Kalbe Pharma atau kode sahamnya KLBF yang berencana melakukan buyback saham yang akan dilaksanakan secara bertahap dengan perkiraan periode 9 Februari hingga 8 Mei 2022. Perseroan membatasi harga pembelian saham senilai 1.700 per saham serta perkiraan nilai nominal maksimum senilai 1 triliun dengan jumlah saham maksimum 588 juta lembar saham. Oke, dari makroekonomi domestik, Menteri Keuangan memproyeksikan defisit anggaran hingga akhir tahun sekitar 4% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Proyeksi ini pun lebih rendah dibandingkan defisit anggaran yang telah dipatok dalam Undang-Undang APBN 2022 yaitu sebesar 4,85 terhadap PDB atau senilai 868 triliun. Oke, yang berikutnya ada dari eksternal, di mana beban utang konsumen Amerika Serikat mencatat rekor pertumbuhan terbesar dalam 14 tahun di tahun 2021. Karena masyarakat mengambil pinjaman untuk membeli rumah, mobil, dan barang-barang lainnya. Oke, berikutnya ada dari ekonomi kalender ya. Jadi hari ini itu hari Kamis tanggal 10 itu nanti kita menantikan rilis hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia BI 7 Day reverse repo rate yang diproyeksikan tetap bertahan di level 3,5%. Tapi ya kita lihat juga maksudnya
maksudnya BI sampai kapan bisa menahan suku bunga di level rendah ini. Terus itu dari ekonomi. Terus dari corporate calendar untuk hari ini, hari Kamis, itu ada RUPS, kode sahamnya IATA, DINET, BHIT, dan Bank. Oke, technical, kita masuk ke IHSG. Kemarin seperti kita bahas tadi, sebelumnya IHSG ditutup menguat 0,6% ke level 6.834. Terus untuk hari ini kita rekomendasikan kita proyeksikan upward dengan rentang kisaran di 6.800 hingga 6.900, polanya shooting star, MACD positif, dan stochastic dead cross. Adapun stock pick, pilihan kita yang pertama hari ini adalah Chandra Asri Petrochemical atau TPIA. Kemarin ditutup menguat 3,4% ke level 10.550. Rekomendasi hari ini itu buy dengan target price di 12.500 dan stop loss di 10.400. Polanya riding, MACD positif, dan stochastic uptrend. Pilihan yang kedua adalah Media Nusantara Citra, MNCN. Kemarin ditutup hampir 3% menguat ke level 885. Rekomendasi hari ini adalah akumulasi buy dengan target price di 1020 dan stop loss di 875. Polanya white spinning, MACD positif, dan stochastic uptrend. Pilihan berikutnya yang ketiga adalah Bukalapak atau kode sahamnya Buka. Kemarin flat di level 402. Rekomendasi hari ini buy dengan target price di 510 dan stop loss di 400. Polanya doji, MACD positif, dan stochastic uptrend. Yang berikutnya ada Trimegah Karya Pratama atau kode sahamnya UVCR. Kemarin ditutup menguat 5,8% ke level 328. Rekomendasi hari ini buy dengan target price di 400 dan stop loss di 300. Polanya white marubuzo, MACD positif, dan stochastic uptrend. Terakhir kita ada dari rekomendasi saham BFI Finance, BFIN. Kemarin flat di 1265. Rekomendasi hari ini buy dengan target price di 1375 dan stop loss di 1260. Polanya inverted hammer, MACD negatif, dan stochastic oversold. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih.